Halo Music Lover, apa kabar? Ketemu lagi sama gua, Glenn dari Sinfonia Musik. Dan ini adalah TWS Soundpeats Air4 Lite dan Soundpeats Live Lite. TWS entry level yang paling baru dari Soundpeats. Langsung aja kita bahas. Musik Lover, kita mulai dari fitur-fitur dan speknya. Jadi ini combo review, kita nge-review 2 barang sekaligus. Sekarang yang kita akan bahas dulu itu Air4 Lite. Harganya di kisaran 500 ribuan. Fiturnya menggunakan 13 mm dynamic driver. Jadi ini termasuk driver yang cukup gede loh. Playtime-nya bisa sampai 30 jam. Kemudian menggunakan 3 mic for noise cancellation. Jarang-jarang nih ada TWS yang presisinya punya 3 mic langsung. Sudah support high-res certification dan sudah support LDAC. Sedangkan untuk yang Live Lite harganya di Rp279.000. Fiturnya dual mic for noise cancellation, smart touch control, dan playtime-nya bisa sampai 23 jam. Untuk spesifikasi dan paket penjualan dari kedua produk ini, Music Lover bisa lihat. Sekarang kita bahas desain sama build quality-nya Music Lover. Untuk Air4 Lite, TWS ini bentuknya yang half in ear. Jadi nggak perlu pakai ear tips Music Lover. Nah, kita mulai dari case-nya dulu ya. Bahannya plastik, finishingnya hitam glossy. Kesannya cukup premium menurut gua. Bentuknya agak bundar. Kemudian bagian depan ada reset button. Di atasnya ada indikator lampu. Di belakang ada tulisan Soundpeats dengan latar coklat dan tulisan emas. Di bagian bawah ada konektor charging tipe C dengan list warna emas. Cara buka case-nya kayak gini nih. Untuk buds-nya, seperti yang tadi kita bahas, itu bentuknya yang half in ear dan ada tangkainya. Bagian faceplate-nya ada logo Soundpeats. Ini juga merupakan bagian navigasi atau touch sensornya. Marking L atau R ada di bagian tangkai sebelah dalam. Di bagian bawah tangkai ada copper buat chargingnya. Bagian shell-nya bentuk lonjong. Bagian filter berbentuk lonjong juga warna gold dan ada bolong-bolong kecil. Mic-nya ada 3 masing-masing sisi. Sedangkan fan hole-nya ada di tangkai dekat logo faceplate-nya. Untuk desain sama build-nya yang Air4 Lite ini gue kasih poin 7,5. Sedangkan untuk yang Live Lite, ini bentuknya kayak in-ear monitor yang seperti biasa TWS, tapi dengan ada tangkainya. Bahannya plastik, finishing hitam, doff. Case-nya agak-agak bundar ya. Bagian atas ada logo Soundpeats warna silver. Di bagian belakang ada USB Type-C charging. Indikator lampunya ada di bagian depan. Overall polos aja sih, nggak banyak macam-macam. Cukup sederhana dan minimalis. Untuk cara buka case-nya itu kayak gini nih. Di bagian dalam case-nya ada marking L atau R. Untuk buds-nya Music Lover, ini bentuknya kayak ear monitor yang ada tangkainya. Jadi ada 2 bagian besar, bagian tangkainya dan bagian shell-nya. Bagian tangkai bawah ada indikator lampu. Bagian tangkai depan ini merupakan bagian navigasinya. Dan di bagian belakangnya ada copper chargingnya. Bagian shell bentuk lonjong. Nozzle juga bentuk lonjong. Filternya mesh atau jala warna hitam. Ear tipsnya dari silikon bentuk lonjong juga. Ini gue pegang cukup empuk dan elastis. Sedangkan mic ada di bagian bawah tangkai dan di bagian sebelah dalam nozzle-nya. Untuk TWS Live Lite, gue kasih poin 7 untuk desain dan build quality-nya. Sekarang kita bahas masalah koneksinya. Untuk Air4 Lite, pairing awal cepat, mudah. Ganti device juga gampang banget, cepat sama mudah. Dan yang Air4 Lite ini sudah support multi-device connection. Jadi langsung bisa connect di 2 device secara bersamaan. Walaupun Air4 Lite ini nggak ada gaming mode atau low latency mode-nya, tapi gue rasa ya kalau gue main game yang game berat atau nonton film yang cukup kompleks, ini aman banget loh, nggak kerasa sama sekali kalau ada delay. Untuk yang Live Lite, pairing awal mudah, cepat, ganti device juga sama ya, cepat sama mudah. Tapi memang yang Live Lite ini belum support multi connection. Sedangkan untuk latensinya sama seperti yang Air4 Lite itu, jadi nggak kerasa sama sekali. Pokoknya sinkron banget antara gambar sama suaranya, nggak ada delay sama sekali. Sekarang kita bahas fittingnya. Untuk Air4 Lite, fittingnya cukup nyaman di kuping gua. Dan cukup mudah untuk nyari fitnya di kuping. Isolasinya bagus, ceilingnya juga cukup bagus. Menurut gua karena bentuknya half in ear memang nggak akan bisa sekedap kalau yang bentuk full in ear. Tapi ini lumayan loh. Air4 Lite ini cukup nyaman dan cukup steady di kuping gua. Sedangkan untuk Live Lite, yang ini kan bentuknya full in ear.
Jadi gue ngerasa di kuping gue ini lebih snug dan lebih fit dan lebih steady. Ya, dan overall cukup nyaman. Isolation sama ceilingnya ya kena full in-ear ya, jadi kerasa lebih bagus dan lebih kedap. Sekarang kita dengerin sampel mic dari kedua TWS ini. Sampel Air4 Lite, ini kayak gini. Halo Music Lover, ini adalah rekaman mic dari TWS Soundpeats Air4 Lite. Rekaman mic dari TWS Soundpeats Air4 Lite. Menurut gua suaranya cukup bagus, cukup jelas. Memang cenderung agak mid-centric ya, tapi powernya lumayan lah. Sedangkan untuk Live Lite nih sampelnya kayak gini. Halo Music Lover, ini adalah rekaman mic dari TWS Soundpeats Live Lite. Rekaman mic dari TWS Soundpeats Live Lite. Ini suaranya cukup aja sih menurut gua. Agak tipis dan cenderung mid-centric suaranya. Sekarang kita langsung masuk ke sound quality-nya nih Music Lover. Untuk Air4 Lite, nih suaranya ya, arahnya itu V-shape yang cenderung ke arah warm. Nah yang uniknya, biasanya yang half in-ear itu punya impact bass yang nggak terlalu gede, terus bassnya juga nggak terlalu tebal. Tapi yang Air4 Lite ini enggak loh Music Lover. Walaupun desainnya half in-ear, tapi presentasi bassnya itu mantap, nampol abis. Ya, bassnya gede, tebel, deep. Tapi memang gue rasa nggak terlalu cepat sih, tapi masih lumayan lah. Yang gue suka itu rumble-nya itu dapat banget. Ini bakalan cocok sama musik-musik yang zaman sekarang yang perlu impact bass yang gede kan. Nah ini cocok. Sedangkan untuk mid-nya cenderung agak mundur. Ya kan V-shape ya. Tapi walaupun gitu gue masih cukup clear dengerin suara vokal, cukup detail dengerin suara vokal, nggak ada sibilance dan cukup smooth. Cuman memang gue ngerasa bassnya ini sedikit nyebrang ke mid. Sedangkan treble-nya gue cukup suka karena V-shape, jadi treble-nya cukup extend, kerasa open, airy, walaupun gitu nggak sampai kerasa pedas, masih cukup smooth kok. Overall untuk Air4 Lite ini bakalan cocok untuk all genre alias all arounder nih. Jadi banyak genre musik yang bakalan cocok. Lagu-lagu vokalan juga masih masuk menurut gua. Sedangkan untuk teknis suara dari Air4 Lite ini, untuk kelas 500 ribuan, gua rasa ini masih oke, bahkan cukup bagus menurut gua. Detail, clarity, resolusi masih cukup oke, masih cukup jelas dan detail. Soundstage-nya bagus, kerasa presisi, arah suara, pinpoint, itu semua oke, sesuai dengan positioning-nya. 3D imaging cukup lega, memang bukan yang paling luas, tapi masih oke. Gue cukup ngerasa ini cukup lebar. Untuk separasi instrumen, bagus, semuanya kepisah-pisah, karakter tiap instrumen kedengaran dengan jelas. Noise floor-nya lumayan nih, termasuk yang black background. Menurut gue, TWS Air4 Lite ini kayaknya bakalan cocok juga untuk berbagai kegiatan entertainment. Kayak misalnya nonton film, ya film drama masih oke, action dapet banget. Main game seperti Mobile Legend bagus, PUBG juga karena soundstage-nya cukup bagus, jadi dapat juga untuk game-game FPS. Sekarang kita bahas sound quality dari yang Live Lite. Untuk yang Live Lite ini, arah suaranya warm dan vokalnya lumayan jelas loh. Yang paling menonjol menurut gua itu bagian bassnya. Bassnya ini Music Lover, tipikal bass yang gue bisa bilang nampol, ya, yang gede, deep, punchy. Kemudian yang tebel, gue yakin anak-anak bass head pasti bakalan suka dengan TWS ini. Memang sih cenderung agak boomy dan sedikit agak panjang, tapi masih enak kok. Sedangkan untuk midnya masih cukup di tengah. Memang kerasa sedikit mundur posisinya sih. Tapi kalau kita dengerin vokal, itu masih intimate, masih clear, masih jelas, masih tebel. Memang bassnya sedikit masuk juga ke vokalnya, ke midnya, tapi vokal masih tetap stand out. Sedangkan treble, ini gue suka, dapat banget cering-ceringnya, crispnya dapet, open, airy, nggak ada rasa mendem sama sekali. Sekarang untuk teknis suaranya nih Music Lover. Ini kan kelasnya 200 ribu ya, tapi surprisingly gue ngerasa ini bagus loh teknis suaranya. Gue suka sama detail, sama clarity, sama resolusinya, itu semuanya bagus, dapat banget untuk kelas 200 ribunya. Walaupun bassnya gede, tapi tidak terlalu ngeganggu teknis suaranya loh. Sedangkan untuk soundstage-nya ini oke, cukup presisi menurut gua. Arah suara, positioning-nya itu sesuai dengan instrumennya. 3D imaging-nya kerasa luas, kerasa lega. Ini gue suka. Separasi instrumen
Untuk kelas 200.000 ini istimewa, kepisah-pisah gue bisa dengerin semua instrumen masing-masing walaupun kompleks dan dengan karakternya masing-masing. Noise floor-nya cukup bersih, cukup clean. Untuk kegiatan entertainment selain dengerin lagu, gue sangat rekomendasi TWS ini. Nonton film action itu dapat banget, rumble-nya kerasa banget. Kemudian ledakan-ledakannya itu dapat banget, real banget. Nonton film genre drama kayak drakor masih oke karena kan vokalnya jelas. Jadi kita bisa dengerin percakapan dengan baik. Main game apa aja cocok. Mau FPS, soundstage-nya cukup bagus. Game-game yang lain, Mobile Legends ataupun game yang lain, bagus juga karena separasinya bagus, jadi sound efeknya dapet. Kesimpulannya musik lover, Soundpeats selalu ngeluarin produk-produk yang menarik dan bagus dan cocok untuk berbagai macam kegiatan. Menurut gua, Air4 Lite ini diperuntukkan untuk musik lover yang lebih cocok kupingnya pakai half in ear dan yang pengen dapat impact bass yang gede. Soalnya kan biasanya half in ear kan bassnya tipis-tipis tuh. Nah ini enggak. Walaupun half in ear tapi bassnya nampol. Dan cocok juga untuk berbagai kegiatan harian kita, entertainment, main game misalnya atau nonton film atau dengerin lagu. Sedangkan musik lover yang mungkin budgetnya lebih terbatas dan kupingnya bass head dan pengen punya TWS yang bisa dipakai untuk all-rounder kegiatan, kayaknya bisa pertimbangkan untuk nyobain Live Lite. Ya harganya sangat affordable, cuma 200 ribuan, tapi punya kualitas yang oke. Gue pikir yang Live Lite ini mungkin bisa jadi salah satu rekomendasi gue untuk TWS bass head yang kisaran 200 ribuan. Tapi kan itu pendapat gue musik lover. Baiknya sih musik lover cobain sendiri dong, audisi sendiri dan selalu pastikan percaya sama kuping sendiri. Oke, kayaknya itu aja dari gua hari ini. Kalau suka dengan channel ini, like, comment, share, subscribe, dan ingat juga untuk nyalakan loncengnya. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah!